Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Amin. Sebelum kita memulai, kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyiki. Hura barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala bo. Shekera basyik. Haleluya. Oh Yesus, hadirlah di tengah kami. Haleluya. Puaskan Tuhan setiap jiwa kami, Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk lebih dekat lagi
Bapa, Kau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau menyayangi kami Tuhan, Kau melindungi Tuhan setiap kami Tuhan. Bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan, kami bisa berada Tuhan di tempat ini. Karena Engkau rindu Tuhan untuk memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesetiaan Tuhan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan itu berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Perbaharui Tuhan setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Berikan setiap kami Tuhan rasa takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan untuk buka hati Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, begitu banyak Tuhan beban Tuhan yang kami bawa ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau akan melegakan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan Engkau akan isi Tuhan dengan kelemah lembutan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau Tuhan hidup-hidup kami yang akan datang ini Tuhan, kami mau menikmati Tuhan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ayo bangun roh kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Syakal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 a
kami ya Bapa. Shikila barata kalabu. Shakala la 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 barata kalabu. Bila kami yang sakit Tuhan Kau sembuhkan oleh udara Yesus. Kami percaya penyembuhan akan terjadi dalam hidup kami. Shakala la 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 barata kalabu. Haleluya. Dengan perlahan di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Shikila barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashikila bu. Kita karada Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala bu. Shikila la 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 barata kala bara. Tenggelamkan kami lebih lagi Tuhan. Biarlah terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Pemulihan Tuhan bagi kami Tuhan. Shikila la 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 barata kala bashi. Shakala barata kala bashi. Kila bashi. Hura la 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 barata kala boy. Hubungan kami Tuhan yang sakit dengan Tuhan, Tuhan pulihkan pada saat ini. Bawa kami Tuhan untuk lebih cinta lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tanganmu selalu terbuka bagi kami Tuhan. Panggil dan serukanlah namanya. Yesus, Yesus, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Engkau berharga Tuhan bagi kami. Shakala la 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 barata kalabu. Shikila bashe. La 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 barata kalabu. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Katakan bersama Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini.
pintu surga telah terbuka bagi Amin. setiap kami ya Amin. Bapa. Dengan kebaikan-Mu Tuhan, Kau hadir untuk menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Bila setiap kami Tuhan Engkau tanamkan Tuhan dengan hati yang setia Tuhan, sampai Kau datang Tuhan kali yang kedua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau lebih lagi meloncat memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Oleh kanan kiri, katakan engkau harus melompat untuk Tuhan. Yes, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan bersama lebih. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
baik lagi untuk Tuhan kita luar biasa. Katakan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Inilah waktunya kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi ya Bapa. Bila setiap kami itu akan memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami mau berjalan bersama-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan setiap waktu Tuhan di dalam hidup kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah dengan musik yang lembut kita menikmati bersama dengan Tuhan. Apa yang saudara rindukan, berkata-katalah sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah setiap kita. Pada saat kita mengantuk, maka Dia akan bukakan bagi setiap kita. Segala kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoisnya kita singkirkan itu semuanya.
dengan hati yang tulus kita datang di hadapan Tuhan. Katakan sama Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala shikila bashe pura barabashe Namamu besar.
la 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 barata kalabasha. Shiki la 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 barata kalabus. Shiki la 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 barata kalabus. Shiki la 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 barata kalabus. Bila waktu yang indah ini kami bersama dengan Engkau Tuhan, bangun hubungan kami Tuhan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tanpa mungkiri kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan kami akan diubahkan oleh Engkau Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, paradigma yang baru Tuhan, kami akan diperbaharui. Kami dengan iman, kami dengan percaya akan kami alami Tuhan. Shikilah, yes Lord, Jesus, Jesus. Shikilah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau puaskan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Doa karayon kami Tuhan, Pak Heron Tuhan, urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Ajari kami mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan praktekkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan mujizat-Mu Tuhan masih ada Tuhan sampai saat ini Amin, Tuhan. amin. Terima kasih ya Bapak buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Terus urapi hamba-Mu sampai kepada seluruh umat-Mu yang sedang ibadah, seluruh ada bersama-sama pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudaraku, kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita boleh ada di awal tahun 2022, khususnya juga keluarga Kristus GBI Taman Mini Square. Shalom. Ya, selamat tahun baru di GBI Taman Square dengan GBI Soho maupun di GBI Kuta dan saudara-saudara yang di rumah. Saya percaya dengan tuntunan Tuhan, saudara, gembala kita yaitu Pak Niko sebagai gembala pembina, gembala sidang, mendapatkan tema di tahun 2022, yaitu paradigma yang baru. Kita akan dengar minggu besok jam kedua, disertai juga perjamuan. Ya, saudara, supaya kita diberkati suara gembala pembina kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus, haleluya. Saya hanya mengulas sedikit betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan. Saudara, betapa luar biasa kemurahan Tuhan. Di mana saudara tahun 2021 yang kemarin, pada bulan yang tertentu, khususnya di DKI, saudara, Pemda menyediakan tanah yang begitu luas bukan untuk pemukiman rumah penduduk warga Jakarta, tetapi difungsikan untuk kuburan. Saudara, dari pagi sampai pagi, saudara-saudara kita dipanggil Tuhan pulang dengan penyakit sampar, yaitu COVID-19 Delta. Mana juga setiap di jalan ambulan mundar-mandir, mengerikan saudara. Saudara, kapan saja kematian itu
saudara sebagaikan bayangan yang akan nyata menyerang manusia yang masih hidup. Tapi kita sebagai umat-umat pilihan, jujur aja saudara, kita, ya khususnya saya tuh bukan gagah atau sombong. Saya nggak ada rasa takut apapun. Karena firman Allah mengajarkan apa saudara? Saudaraku, bahwa kematian maupun hidup ada di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita secara daging jasmani kita mati, tapi roh kita akan hidup yang kekal di rumah Bapa. Tapi Tuhan punya rencana yang besar bagi kita yang masih diberikan panjang umur. Tolong dicatat di sini bahwa tahun 2022 bukan gagah kekuatan kita, kita bisa menjaga, melindungi diri kita luput dari kematian. Bukan, itu karena Tuhan. Karena tangan Tuhan yang melindungi kita. Tuhan punya rancangan di tahun 2022. Amin. Maka saya ingatkan kepada keluarga-keluarga Kristus yang khusus saya gembalakan di Rayan 1I. Saudaraku, kalau kita diberi umur panjang di tahun 2022, saya percaya tangan Tuhan yang gagah perkasa itu akan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita di tahun ini. Di tahun ini. Amin. Saudaraku, Roh Kudus berbicara sangat kuat dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan sudah bicara, ya, saudara melalui Roh Kudus, kepada saya, pasti kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan juga. Bahwa tahun 2022, yaitu yang kita injak sekarang ini, akan satu langkah yang lebih maju lagi, saudara, dalam kehidupan kita. Maka kita harus apa? Masuk di dalam dimensinya Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, saya percaya, satu langkah yang lebih maju itu adalah langkahnya Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang apapun. Ekonomi, pekerjaan kita, Tuhan sudah siapkan. Ya, saudara, bukan di tahun ini Tuhan sudah siapkan. Di tahun yang lalu Tuhan sudah siapkan, kita masuk tahun 2022, saudara dan saya akan menerima janji Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Nah, tema yang Tuhan berikan, saudara, kepada gembala kita mengenai paradigma yang baru. Nah, saya sampaikan kepada saudara, saudara kita harus mengerti arti paradigma. Ya, supaya kita tahu apa paradigma yang baru itu. Paradigma adalah cara pandang terhadap sesuatu. Bagi yang saudara belum jelas, saya memberikan pengertian. Paradigma adalah cara pandang kita. Ya, kita yang masih hidup ini terhadap sesuatu. Tidak sedikit saudaraku kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tahu firman, ya, yang disebut umat-umat Tuhan ini, memiliki pikiran yang kolot. Ya. Karena sudah tertanam dari masa kecil, mendengar hal-hal yang berbeda dengan ajaran Tuhan, yaitu Alkitab. Karena sudah tertanam dari masa kecil oleh keluarganya, apakah orang tuanya dan sebagainya. Tertanam. Cara pandang sesuatu yang salah. Maka Tuhan ingatkan, di tahun 2022 ini, Tuhan memberikan tema paradigma yang baru kepada orang yang dicintai oleh Tuhan. Supaya kita nggak salah cara memandang sesuatu. Saudara, sebagai umat Tuhan harus memiliki paradigma yang benar, ya, sesuai dengan standar Allah. Kalau saudara mau melekat di dalam Dia, saudara mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Pandangan dunia sangat berbeda sekali dengan ajaran Kristus, yaitu Alkitab. Salah satu contoh, saya kasih 3 poin contoh.
Pertama, bahwa perbuatan orang baik, nah ini ingat nih, bahwa perbuatan orang baik membawa seseorang itu mendapatkan keselamatan. Ada orang Kristen berpikir, ya saudara, dia berbuat baik, pasti selamat. Ya. Ini adalah pandangan, saya katakan yang salah, pandangan dunia. Menurut Alkitab bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang Kristen yang benar-benar saudara meninggalkan cara hidup yang salah. Ya. Bagaimana yang Tuhan ajarkan? Jangan hanya berbuat baik saja. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Yaitu kita harus memiliki iman yang benar. Sesuai dengan tindakan perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi umat-umat pilihan Tuhan, jangan hanya saya hanya berbuat baik sajalah. Saudara, tidak cukup untuk mendatangkan keselamatan. Kita harus menjalankan firman Tuhan. Yaitu saudaraku kasih bagaimana firman Tuhan ini bisa kita lakukan. Yaitu saudara, kekuatan kita miliki iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang setia. Dapatkah kita sebagai umat-umat pilihan memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang setia? Dapat. Asal hati kita jaga. Maka di sini setiap Kamis jam 7 malam ada healing heart. Kesembuhan hati. Hari Selasa kita ada di GB Taman Square Jakarta, healing heart jam 7 malam. Di GBI Soho jam 7 malam hari Rabu. Kenapa? Kita harus healing heart. Harus kesembuhan. Saya ulangi. Coba saudara keselidiki. Saudara berbuat baik. Tapi di hati saudara masih menaruh satu kebencian. Menaruh sesuatu yang saudara didengar, yang saudara pandang tidak baik, saudara taruh. Bertahun-tahun di hatinya. Kepahitan. Ketidaksukaan. Menjadikan akar dosa. Padahal orang tersebut tahu firman, pada orang tersebut saudaraku kasih melayanin. Kesembuhan hati, melayani apa? Pemulihan hati. Dia berkata, aku sudah pulih, aku sudah pulih. Tapi bertahun-tahun menaruh sesuatu yang tidak baik. Apa bisa selamat? Nah ini saudara satu paradigma yang baru Tuhan berikan kepada kita. Mari secara pribadi kita dengan Tuhan, bereskan pribadi kita dengan Tuhan. Bersihkan hati kita. Kita nggak tahu saudara kapan Tuhan itu mau datang. Kita tidak tahu kapan kita selesai. Kita tidak tahu saudaraku kasih kapan berkat yang Tuhan janjikan selangkah lebih baik lagi langkahnya Tuhan. Saudara, itu berkat yang luar biasa akan datang kepada kita. Kita tidak tahu. Berkat Tuhan itu yang tidak kelihatan. Yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi karena janji Tuhan terjadi, mujizat itu terjadi. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Mujizat terjadi kalau hati kita beres. Amin.
hati kita beres. Saya berapa kali saya ulangin, kita kerja, kita dapatkan hasil. Ya ukuran kerjamu, manusia terbatas. Ya, segalanya terbatas. Tetapi kalau saudara mau berkat, istilahnya 100 kali lipat, itu akan terjadi yang disebut mujizat Tuhan. Melebihi apa yang kita kerjakan. Berkat Tuhan akan turun, akan datang untuk kita. Asal hati kita beres. Ya. Hati kita beres, iman kita bertumbuh. Kok kurang semangat ini? Haleluya. Amin. Apa saya perlu gerakan Pak Yohan? Supaya aminnya kencang? Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayo kita bangkit. Tahun 2002. Tinggalkan ya yang nggak benar tahun 2021 ini. Yang kedua, banyak orang beranggapan, ya, saya ini bicara umat-umat Tuhan, orang Kristen. Karena sudah tertanam dari masa kecilnya. Banyak orang-orang berkata, berhemat, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu akan menjadi kaya. Alias itu kikir. Itu akan ditambah kaya. Salah. Firman Tuhan mengajar, yaitu banyak kita memberi. Saudaraku, yang disebut bukan kikir, Tuhan akan gantikan. Amin. Amin. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberilah kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayo tahun 2002, on fire. Kok jemaat gak amin nih? Haleluya. Jangan kita berpikir, saya masih kekurangan, saya disuruh memberi. Kalau Tuhan suruh, beri. Engkau memberi tumpangan, Tuhan akan menambahkan. Menambahkan apa? Tempat rumahmu, kediamanmu. Tuhan akan memperluas. Amin. Amin. Siapa yang masih kontrak di Pulau Bali? Siapa yang masih kontrak di Jakarta? Percaya. Saudaraku, apa yang kau dengar hari ini, saudara, Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Engkau tepuk tangan berarti engkau beriman. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Saya kan di Pulau Bali merantau, disuruh Tuhan buka saudara gereja. Berapa tahun saya kontrak? Saudara, 2 tahun. Terus dikasih sama Tuhan rumah, saya berikan pada anak saya. Saya tinggal sama anak saya itu di atas, kalau orang Jawa itu kulungan burung doro. Naik atas itu kecil. Saudara saya kalau udah tinggal di rumah atas, di kamar atas, saudara kejedot-jedot, pasti kaki saya biru semua. Karena kecil. Saudara, tapi saya mengucap syukur. Karena masih ada rumah. Kalau nggak salah 5 tahun kemudian, Tuhan memberikan. Dengan cara yang luar biasa. Yang nggak masuk akal. Ya, saudara yang nggak masuk akal. Saudara, harga yang murah, luar biasa Tuhan. Maka saya bilang, mujizat itu masih ada. Amin. Amin. Kenapa? Saya bersama ibu sering memberi tumpangan. Memberi tempat tinggal orang. Benar. Maka suatu kelas, saudara, saya membutuhkan tempat tinggal. Tunggu waktu Tuhan yang tepat, Tuhan berikan. Saudara mau melakukan di tahun ini, itu paradigma yang baru. Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Saudara lakukan yang nggak mungkin tuh lakukan. Saudara,
Di luar kemampuan, tapi Tuhan minta lakukan. Lakukan. Itulah cara Tuhan. Bagaimana saudara firman itu saudaraku kasih dalam Tuhan, itu hidup di dalam diri kita. Bukan karena kita berkelebihan. Bukan. Dengan kekurangan itu yang Tuhan minta. Nah, firman itu hidup kalau kita lakukan. Amin. Maka itu kita harus dewasa. Caranya kita harus melekat pada Tuhan. Yang ketiga, ini cara pandangan, ini cara pikiran. Kalau ibadah atau alias ke gereja, pasti diberkati. Ya. Jika sakit, beribadah, minta didoakan, pasti sembuh. Waduh, ya, wah amin kan? Lo lihat tuh, amin kan? Hal ini adalah pemikiran yang salah. Ya, amin langsung diem dia. Ya. Lihat dulu, ya saudara, ibadah yang bagaimana? Minta didoakan dengan bagaimana? Sikapnya. Memang Tuhan Yesus punya mujizat, tetapi bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam ibadah atau dalam doa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah itulah saudara. Ada rasa cukup nggak? Kalau saudara sebut rasa cukup, saudara memuji, menyembah Tuhan dengan hatimu yang merindu kepada Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku kepada-Mu Tuhan. Ya. Wah saya ibadah, saya ke gereja pasti saya diberkati. Tapi saudara duduk, nyanyinya hanya di mulut doang. Pikirannya kemana-mana. Pulang gereja, kemana ya? Kemana ya? Oh di mau sana ada sales nih. Terus sama di Canggu ada makanan enak nih. Atau wah ada janjian nih makanan. Apa berkenan Tuhan seperti itu? Tidak bisa. Beribadahlah dengan apa? Hati yang benar-benar. Biar rasa cukup ibadah itu mengandung janji Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap memiliki kasih yang luar biasa kepada orang-orang ibadah kepada Dia. Amin. Markus 7 ayat 6b. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Buat apa kita datang kepada Tuhan hanya di luar saja, tidak di dalam. Mari tahun 2022 tinggalkan cara-cara yang salah itu. Ya. Jangan memiliki pikiran yang kolot. Biarlah pikiran yang benar-benar terbuka oleh firman Tuhan. Dan hatimu benar-benar terjaga. Biar Roh Kudus bekerja yang sangat dahsyat. Maka 3 contoh yang kita dengar inilah adalah saudara adalah kita harus ya belajar. Jangan salah cara ya berpikiran yang tidak baik. Itu paradigma yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jika mau memiliki paradigma Tuhan, harus membuang pemahaman yang salah, bukan ajaran yang berdasarkan dari manusia, tapi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, paradigma mungkin sulit diubah, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya saudara, yaitu paradigma lama kita. Waduh susahnya luar biasa. Saya mengerti. Saya sangat mengerti. Tuhan berkata kepada gembala kita, tahun 2022 kita akan masuk dalam paradigma baru. Saudara, kita harus berjuang. Saya yakin iblis tidak tinggal diam. Iblis itu masuk, saudara, di dalam paradigma yang salah. Yaitu yang lama. Paradigma yang lama ini tidak akan membiarkan
Saudara, paradigma yang baru itu lahir menuntun kehidupan umat-umat Tuhan. Yaitu iblis. Dia mau mengganggu pola hidup kita yang baru. Yang lama ini terus mau mengikuti. Maka hari ini kita punya iman. Iman yang setia. Iman yang kokoh. Iman yang teguh. Kalau Allah menyertai kita, yang lama sudah berlalu. Yang baru kita sambut dengan kemerdekaan. Kemenangan yang besar. Amin. Amin. Mari kita sanjung dia. Ku sanjung. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Hatiku Tuhan, Bapa iman yang besar, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu, Tuhan. Yesus, tuntun kami Tuhan dalam paradigma yang baru di tahun 2022, supaya kami mampu meninggalkan cara yang salah, cara pikiran yang kolot. Biar pikiran kami terbuka melakukan firman-Mu Tuhan. Di situ rahasia-rahasia Allah. Tuhan, kami mengerti dan kami menerima untuk menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi. Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan saudara. Saudara, tahun 2022 kita harus tetap berjaga-jaga. Kita masih ada di dunia ini. Saudara, dunia ini dikuasai oleh iblis. Roh jahat, saudara, tidak tinggal diam. Dunia ini terus menawarkan banyak hal-hal yang keliru. Semakin lama, semakin luar biasa pekerjaan iblis. Saudara, maka itu kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita berjuang. Ya, berjuang hari lepas hari sampai Tuhan datang atau sampai kita dipanggil Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, supaya kita menerima janji Tuhan. Di dunia juga kita akan ada di kekekalan abadi di surga. Mari kita sebagai umat yang dicintai oleh Tuhan, periksa setiap konsep pikiran kita dalam menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita di tahun 2022. Seperti apa paradigma kita? Apabila kita mendapatkan bahwa ternyata kita masih mengadopsi sebagian atau hampir seluruh konsep pemahaman dunia dan hal-hal yang dipercayai, saatnya bagi kita untuk berjuang merubah cara yang salah itu. Kita harus masuk dalam paradigma yang baru. Paradigma kita mudah terbentuk, ya, terbentuk oleh dunia yang kita hadapi. Oleh karena waspadain semua menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kita. Dunia ini, saudara, mudah memasukkan cara hidup kita yang salah itu melalui paradigma kita. Saudara, nah itu Tuhan ingatkan, waspadai. Jangan hanya slogan, hanya kalimat kata paradigma baru. Tetapi kita tidak ada perjuangan. Kita tetap dikuasai oleh dunia dengan paradigma yang salah itu. Dunia ini sangat mudah merubah cara pikiran kita. Mama Tuhan sangat mengerti merubah paradigma yang baru dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Ya, karena kita sejak kecil, remaja, ya, dewasa, muda, kita mungkin sudah berakar dengan cara pemikiran yang salah. Ya. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu penuh kasih. Maka Tuhan memberikan waktu yang begitu, saudara, banyak untuk kita berubah. Ya, kasihnya begitu besarnya untuk kita berubah. Ya. Tuhan bukan bersifat manusia yang gampang memvonis. Tuhan tuh sudah penuh kasih. Sangat luar biasa kasihnya. Panjang dan lebarnya. Kasih Tuhan tidak terukur. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang dicintai Tuhan sungguh-sungguh memiliki paradigma baru yang dari Tuhan. Engkau akan mengalami perubahan melalui akal budimu, pembaruan iman yang disertai dengan perbuatan yang tunduk dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Beri leluasa, biarkan Roh Kudus memperai pikiran, perasaan seturut kehendaknya. Ya, beri leluasa. Biar Roh Kudus melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Miliki speed, ya, saudara, yang optimal melalui perjalanan iman kita. Jangan iman yang saudaraku kasih Tuhan yang berhenti. Ya. Jangan iman yang terbelenggu. Tapi iman yang benar-benar bergerak. Dengan speed yang optimal. Karena kasih karunia Allah itu selalu menyertai kita. Amin. Iman harus dijaga melalui hati. Yaitu hati yang murni. Hati yang murni terbentuk yaitu hati yang taat. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesaya 11 ayat ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan
sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itu hati yang taat yang kita harus miliki. Lalu hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras. Lemah lembut adalah buah dari Roh Kudus dan juga adalah karakter dari Tuhan Yesus. Matius 11:28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Atau pengertian pengalaman masa lalu. Lupakan semua itu. Dalam Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Melupakan apa yang di belakang, mengarahkan pandang ke depan yang penuh harapan. Tuhan telah berjanji kita akan maju selangkah lebih lagi. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan masuk di tahun yang baru ini. Ya, libatkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Roh Kuduslah andalan kita. Biarlah dia berhembus setiap pagi dalam hidup kita. Supaya setiap hari kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus dibimbing oleh Roh Kudus. Sekali lagi punya kuasa dominan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara percaya ini. Saudara percaya. Dunia tidak mengenalnya. Itu Bapa di surga melalui Tuhan Yesus meminta supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Melalui hati kita. Kalau saudara berjalan dengan kuasa Roh Kudus, saudara lihat apa yang tidak mungkin di tahun ini terjadi. Memberkati saudara, memberkati saudara. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Yang kehilangan materi tahun-tahun yang lalu, Tuhan akan berikan berlipat gandaan. Tapi ada tapinya, segenap hati datang kepada Tuhan. Meninggalkan masa yang salah, yaitu yang lalu, yang tidak benar, kita masuk dalam masa yang baru, paradigma yang baru, paradigma Tuhan. Kita berjalan dimensinya Tuhan. Mau? Kalau mau mujizat, mau janji Tuhan, lakukan itu. Lakukan. Jangan sekedar ibadah saja. Doa-doa saja. Lakukan. Melekat kepada Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Ingat, janji Tuhan buat kita semua. Tahun 2022 akan menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.